Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tasya Zulaika Harahap dari kelas AKS 1D. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tafsir surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Surah Al-Alaq merupakan surah yang pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam surah ini terdapat banyak mutiara ilmu yang menakjubkan. Di antara faedah yang terdapat dalam surah ini adalah pentingnya membaca. Berikut ini akan saya bahas tentang tafsir dari surah tersebut dengan ringkas namun padat. Pertama-tama kita akan memulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kata Iqra terambil dari kata kerja qara'a, yang pada mulanya berarti menghimpun. Dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ma Iqra, apakah yang harus saya baca?" Beraneka ragam pendapat ahli tafsir tentang objek bacaan yang dimaksud. Ada yang berpendapat bahwa itu wahyu-wahyu dalam Al-Quran, sehingga perintah itu dalam arti bacalah wahyu-wahyu Al-Quran ketika turun nanti. Ada yang berpendapat bahwa objeknya adalah ismi rabbika, sambil menilai huruf ba yang menyertai kata ismi adalah sisipan, sehingga ia berarti bacalah nama Tuhanmu atau berzikirlah. Tapi jika demikian, mengapa Nabi Muhammad SAW menjawab, saya tidak dapat membaca? Seandainya yang dimaksud adalah perintah berzikir, tentu beliau tidak menjawab demikian. Karena jauh sebelum wahyu datang, beliau senantiasa melakukannya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kata Iqra digunakan dalam artian membaca, menelaah, menyampaikan, dan sebagainya. Huruf bab pada kata bismi, ada yang memahaminya sebagai fungsi penyertaan atau mulabasah, sehingga dengan demikian ayat tersebut berarti bacalah disertai dengan nama Tuhanmu. Sementara ulama memahami kalimat bismi rabbika bukan dalam pengertian harfiahnya. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab sejak masa jahiliyah mengaitkan suatu pekerjaan dengan nama sesuatu yang mereka agungkan. Kata khalaqa memiliki sekian banyak arti, antara lain menciptakan dari tiada, menciptakan tanpa satu contoh terlebih dahulu, mengukur, memperhalus, mengatur, membuat, dan sebagainya. Objek khalaqa pada ayat ini tidak disebutkan, sehingga objeknya pun bagaimana Iqra bersifat umum. Dengan demikian, Allah adalah pencipta semua makhluk. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, maka datanglah malaikat Jibril. Ia berkata, bacalah. Rasulullah menjawab, aku tidak dapat membaca. Malaikat Jibril tersebut memegangku dan mendekapku hingga aku merasa kepayahan. Kemudian ia melepaskanku. Lalu berkata, bacalah. Rasulullah menjawab, aku tidak dapat membaca. Malaikat Jibril kembali memegangku dan mendekapku untuk yang kedua kalinya hingga aku merasa kepayahan. Kemudian ia melepaskanku. Lalu berkata, bacalah. Rasulullah menjawab, aku tidak dapat membaca. Malaikat Jibril kembali memegangku dan mendekapku untuk ketiga kalinya, hingga aku merasa kepayahan. Kemudian ia melepaskanku, lalu berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Selanjutnya adalah ayat kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Artinya, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kata insan atau manusia terambil dari kata uns atau senang, jinak, dan harmonis atau dari kata nishi yang berarti lupa. Ada juga yang berpendapat berasal dari kata naus, yakni gerak atau dinamika. Kata insan menggambarkan manusia dengan berbagai keragaman sifatnya. Kata alaq dalam kamus bahasa Arab berarti segumpal darah. Dalam arti cacing yang terdalam di dalam air, bila diminum oleh binatang maka ia tersangkut di kerongkongannya. Tetapi ada yang memahaminya dalam arti sesuatu yang tergantung di dinding rahim. Karena para pakar embriologi menyatakan bahwa
Setelah terjadinya pertemuan antara sperma dan induk telur, ia berproses dan membelah menjadi dua, kemudian 4, kemudian 8. Demikian seterusnya sambil bergerak menuju ke kantong kehamilan dan melekat berdempet serta masuk ke dinding rahim. Kita lanjut dengan ayat ketiga. Iqra wa rabbukal akram, artinya bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ayat tersebut memerintahkan membaca dengan menyampaikan janji Allah di atas manfaat membaca itu. Menurut Syekh Muhammad Abduh, mengemukakan kemampuan membaca dengan lancar dan baik tidak dapat diperoleh tanpa mengulang-ulangi atau melatih diri secara teratur. Hanya saja keharusan latihan demikian itu tidak berlaku atas diri Nabi Muhammad SAW. Kata Al-Akram biasa diterjemahkan dengan yang maha atau paling pemurah atau semulia-mulia. Kata ini terambil dari kata karoma yang berarti memberikan dengan mudah tanpa pamrih, bernilai tinggi, mulia, setia, dan kebangsawanan. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kata al-qalam terambil dari kata kerja qalama yang berarti pemotong ujung sesuatu. Kata qalam berarti hasil dari penggunaan alat-alat tersebut, yakni tulisan. Makna tersebut dikuatkan oleh firman Allah dalam Al-Quran ayat 1, yakni firman-Nya, Nun demi kolam dan apa yang mereka tulis. Dari segi masa turunnya kedua kata kolam tersebut berkaitan erat dengan bersambung walaupun urutan penulisannya dalam mushaf tidak demikian. Pada ayat di atas dinamai ihtiba. Maksudnya adalah tidak disebutkan sesuatu keterangan yang sewajarnya ada pada dua susunan kalimat yang bergandengan. Karena keterangan yang dimaksud sudah disebut pada kalimat yang lain, pada ayat 4, kata manusia tidak disebut karena telah disebut pada ayat 5. Dan pada ayat 5, kalimat tanpa pena tidak disebut karena pada ayat 4 telah diisyaratkan makna itu dengan disebutnya pena. Dengan demikian, kedua ayat di atas berarti Dia, Allah, mengajarkan dengan pena atau tulisan hal-hal yang telah diketahui manusia sebelumnya, dan Dia mengajarkan manusia tanpa pena apa yang belum diketahuinya. Dari penjelasan tersebut, kedua ayat tersebut menjelaskan dua cara yang ditempuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengajarkan manusia. Pertama, melalui pena atau tulisan yang harus dibaca oleh manusia, dan yang kedua melalui pengajaran secara langsung tanpa alat. Cara yang kedua ini dikenal dengan istilah ilm laduni. Dari tafsiran surah Al-Alaq, berarti manusia harus terus belajar untuk membaca dan menyimpulkan pesan Allah selama hidup agar dapat selamat di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya apapun yang kita rasakan, kita ucapkan, dan kita lakukan itu harus menjadikan bertambahnya cinta kita kepada Allah, agar Allah juga cinta kepada kita. Semua itu harus diawali dengan niat yang lurus. Sekian penjelasan mengenai tafsir surah Al-Alaq ayat 1-5 dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.